Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa perilaku kita berubah seiring bertambahnya usia? Mengapa anak kecil bisa begitu egois? Mengapa remaja suka memberontak? Dan mengapa orang tua cenderung lebih tenang? Jawabannya terletak pada bidang yang menarik, yang disebut psikologi. Perkembangan studi tentang bagaimana dan mengapa manusia berubah selama rentang hidup mereka, dari lahir hingga usia senja. Mari kita selami perjalanan menakjubkan ini bersama-sama. Mari kita mulai dengan masa kanak-kanak awal. Jika Anda pernah melihat seorang balita dengan mainan baru, Anda mungkin akan menyaksikan pertempuran sengit saat orang lain mencoba berbagi. "Ini punyaku!" adalah seruan umum yang sering kita dengar. Mengapa demikian? Pada usia ini anak-anak berada dalam tahap egoisme alami, di mana mereka belum sepenuhnya memahami perspektif orang lain. Bagi mereka, dunia berputar di sekitar diri sendiri, dan benda-benda yang mereka anggap milik mereka adalah perpanjangan dari identitas mereka. Ambil contoh, si kecil Budi. Ketika teman-temannya ingin bermain dengan robot barunya, Budi akan mencengkeram robot itu erat-erat, bahkan mungkin menangis. Atau di taman bermain, ia akan berlari sekencang-kencangnya untuk menjadi yang pertama di perosotan, tanpa mempedulikan siapa yang sudah mengantre. Ini bukan karena mereka jahat, melainkan karena otak mereka masih berkembang, belajar tentang batasan, empati, dan konsep berbagi. Mereka sedang membangun fondasi identitas diri, dan egoisme adalah bagian integral dari proses tersebut. Seiring waktu, dengan bimbingan dan pengalaman, mereka akan belajar tentang interaksi sosial yang lebih kompleks. Kemudian kita melangkah ke masa remaja, masa penuh gejolak, dan pencarian jati diri. Mengapa remaja seringkali tampak memberontak dan menantang otoritas? Ini adalah periode di mana mereka berusaha keras untuk membentuk identitas independen mereka dari orang tua. Mereka mulai mempertanyakan aturan, norma, dan nilai-nilai yang selama ini mereka terima begitu saja. Bayangkan Sita, seorang remaja yang tadinya penurut, kini sering beradu argumen dengan orang tuanya tentang jam malam atau pilihan pakaiannya. Ia bahkan mungkin sengaja melanggar aturan hanya untuk menunjukkan kemandiriannya. Ia mungkin memilih gaya rambut yang ekstrim atau berpakaian dengan cara yang sangat berbeda dari teman-temannya. Bukan hanya untuk menarik perhatian, tetapi untuk menegaskan siapa dirinya di tengah tekanan teman sebaya. Pemberontakan ini, meski seringkali membuat frustrasi orang dewasa, adalah bagian penting dari proses mereka untuk menemukan suara, nilai, dan tempat mereka sendiri di dunia. Mereka sedang belajar berpikir kritis dan mengambil keputusan sendiri, meskipun terkadang dengan cara yang kurang tepat. Akhirnya, kita sampai pada masa dewasa dan lansia, di mana seringkali kita menemukan ketenangan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Mengapa orang yang lebih tua cenderung lebih tenang dalam menghadapi badai kehidupan? Ini adalah hasil dari akumulasi pengalaman, pembelajaran dari kesalahan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang prioritas hidup. Misalnya, seorang eksekutif muda mungkin panik saat menghadapi masalah besar di kantor, namun seorang senior di posisi yang sama akan menarik napas dalam, mengevaluasi situasi dengan tenang, dan merumuskan rencana tindakan. Mereka telah melewati banyak rintangan dan tahu bahwa sebagian besar masalah dapat diatasi dengan kepala dingin. Begitu pula dengan seorang kakek atau nenek yang dengan bijak menasihati cucunya, membagikan pelajaran hidup yang berharga dari pengalaman pribadinya. Mereka telah melihat pasang surut kehidupan, dan pemahaman ini membawa perspektif yang lebih tenang dan mendalam. Mereka tidak lagi terburu-buru, melainkan menghargai momen-momen sederhana dan menemukan kepuasan dalam kedamaian. Jadi, dari egoisme masa kanak-kanak, pemberontakan remaja, hingga ketenangan dan kebijaksanaan usia tua, setiap tahap kehidupan kita adalah perjalanan yang terus-menerus. Perubahan adalah konstan, dan setiap fase memiliki keunikan, serta pelajaran berharga yang membentuk siapa kita. Memahami psikologi perkembangan membantu kita menghargai perjalanan manusia secara utuh. Selanjutnya, kita akan membahas psikologi kognitif. Di episode sebelumnya, kita menjelajahi psikologi perkembangan, memahami bagaimana kita berubah dari lahir hingga usia tua. Kini, kita menyelam lebih dalam ke dalam kerja pikiran kita sendiri, dalam sebuah bidang yang disebut psikologi kognitif. Ini adalah studi tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengingat, dan bagaimana kita membuat keputusan. Singkatnya, psikologi kognitif adalah dasar mengapa seseorang bisa bertindak sangat rasional, atau justru sangat bias. Fokus utama kita, bagaimana pikiran kita secara langsung
mempengaruhi tindakan kita. Jadi, bagaimana sebenarnya kita berpikir? Otak kita adalah sebuah mesin pemrosesan informasi yang luar biasa kompleks. Setiap hari, kita menerima miliaran bit data dari dunia luar melalui indera kita. Psikologi kognitif menjelaskan bagaimana kita menginterpretasikan informasi ini, membentuk konsep, menyelesaikan masalah, dan penalaran. Misalnya, saat Anda dihadapkan pada suatu masalah, pikiran Anda secara otomatis memilah informasi yang relevan, membandingkannya dengan pengalaman sebelumnya, dan mencari pola untuk menemukan solusi. Namun, proses berpikir kita tidak selalu sempurna. Kita seringkali rentan terhadap bias kognitif, yaitu jalan pintas mental, yang bisa membuat kita membuat penilaian yang tidak akurat atau tidak logis. Ambil contoh bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada. Jika Anda sangat menyukai suatu merek ponsel, Anda mungkin hanya akan memperhatikan ulasan positif dan mengabaikan yang negatif. Contoh lain, seorang politikus mungkin hanya membaca berita dari media yang mendukung partainya, memperkuat keyakinan yang sudah ada, dan mengabaikan perspektif lain. Atau, pernahkah Anda melihat seseorang yang baru belajar sesuatu misalnya, memasak sangat percaya diri dengan kemampuannya, padahal hasilnya kurang memuaskan? Ini bisa jadi efek Dunning-Kruger, di mana orang dengan keahlian rendah cenderung melebih-lebihkan kompetensinya. Ini menunjukkan bagaimana pikiran kita bisa sangat kuat, namun juga bisa mengarahkan kita pada kesimpulan yang tidak sepenuhnya objektif, mempengaruhi setiap tindakan kecil yang kita ambil. Selanjutnya, mari kita bicara tentang memori. Memori bukan sekadar lemari arsip di kepala kita, melainkan sistem yang sangat dinamis, yang terus-menerus membangun ulang dan menafsirkan pengalaman kita. Ada memori jangka pendek, yang seperti meja kerja sementara untuk informasi yang sedang kita gunakan. Dan memori jangka panjang yang menyimpan segala hal, mulai dari nama ibu Anda, hingga cara bersepeda, cara kita mengingat informasi, atau bahkan secara keliru mengingatnya, sangat mempengaruhi bagaimana kita memahami dunia, dan, pada gilirannya, bagaimana kita bertindak. Proses mengingat dan berpikir ini, secara langsung, mengarah pada pengambilan keputusan. Setiap hari, kita membuat ratusan keputusan, dari hal-hal kecil seperti apa yang akan dimakan untuk sarapan, hingga keputusan hidup yang besar, seperti jalur karier. Psikologi kognitif meneliti strategi yang kita gunakan dalam membuat keputusan ini. Apakah kita mengandalkan logika murni, membandingkan semua pro dan kontra, atau apakah kita lebih sering mengandalkan intuisi atau perasaan hati? Seringkali kita menggunakan heuristik atau aturan praktis mental yang memungkinkan kita membuat keputusan dengan cepat, namun terkadang juga bisa menyebabkan bias. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dalam pengambilan keputusan. Pertama, bias penjangkaran anchoring bias. Saat Anda bernegosiasi membeli mobil bekas, harga awal yang disebutkan penjual, meskipun terlalu tinggi, bisa menjadi jangkar di pikiran Anda. Ini membuat harga yang lebih rendah, namun masih mahal, terasa seperti tawaran yang baik dibandingkan harga awal. Padahal sebenarnya, Anda bisa mendapatkan harga yang jauh lebih rendah di tempat lain. Kedua, heuristik ketersediaan, availability heuristic. Jika Anda terus-menerus mendengar berita tentang kecelakaan pesawat di media, Anda mungkin merasa bepergian dengan pesawat sangat berbahaya dan memilih untuk tidak terbang. Meskipun statistik menunjukkan bahwa bepergian dengan mobil jauh lebih berisiko, informasi yang mudah diakses dan dramatis lebih mempengaruhi persepsi risiko kita. Ketiga, bias biaya tenggelam, sunk cost fallacy. Seorang pengusaha mungkin terus mengucurkan dana ke dalam proyek yang sudah jelas-jelas gagal karena merasa sudah terlalu banyak berinvestasi di dalamnya. Daripada mengakui kerugian dan beralih ke peluang baru, mereka terus membuang sumber daya untuk sesuatu yang tidak akan berhasil. Keempat, efek pembingkaian framing effect. Bayangkan, ada dua produk daging. Satu dilabeli 90% bebas lemak, dan yang lain mengandung 10% lemak. Meskipun secara objektif sama, studi menunjukkan konsumen cenderung memilih produk yang pertama karena pembingkaian positif membuatnya terdengar lebih sehat. Dan kelima, regret aversion. Seseorang menolak untuk berinvestasi di pasar saham, meskipun ada peluang besar, karena takut akan potensi kerugian yang pernah dialami teman atau kerabatnya di masa lalu. Ketakutan akan penyesalan ini dapat menghambat keputusan yang rasional. Singkatnya, pikiran kita adalah arsitek utama tindakan kita. Cara kita memproses informasi, membentuk ingatan, dan membuat keputusan, semuanya terjalin, membentuk realitas pribadi kita, dan mendorong setiap tindakan yang kita lakukan. Memahami
Psikologi kognitif membantu kita melihat melampaui permukaan dan memahami mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, mengapa kita merespons seperti yang kita respons, dan bagaimana kita dapat mengasah kemampuan kognitif kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Namun, apakah hanya pikiran kita sendiri yang membentuk tindakan? Apakah kita benar-benar otonom dalam setiap keputusan? Bagaimana jika lingkungan dan orang-orang di sekitar kita juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak, seringkali tanpa kita sadari? Di episode berikutnya, kita akan melangkah keluar dari kepala kita dan menyelami bidang psikologi sosial, mempelajari bagaimana lingkungan dan orang lain membentuk perilaku kita, menjelaskan mengapa kita seringkali ikut tren, atau mengapa banyak anak muda tampak apatis terhadap politik. Karena ingat, manusia itu makhluk sosial dan sangat mudah dipengaruhi. Setelah menjelajahi cara kerja pikiran dalam psikologi kognitif, kini kita akan melangkah keluar dari kepala kita dan melihat sekeliling. Di episode ketiga ini, kita akan menyelami dunia psikologi sosial. Studi yang menarik tentang bagaimana lingkungan dan orang lain secara mendalam memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Intinya, manusia adalah makhluk sosial, dan kita jauh lebih mudah dipengaruhi daripada yang mungkin kita bayangkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang ikut-ikutan tren terbaru? Atau mengapa sebagian besar dari kita cenderung mengikuti kerumunan? Ini adalah inti dari psikologi sosial. Kita memiliki kebutuhan dasar untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, untuk diterima, dan untuk merasa aman. Konformitas, misalnya, adalah kekuatan yang sangat kuat. Ketika kita melihat semua orang di sekitar kita melakukan sesuatu, baik itu membeli jenis pakaian tertentu, menggunakan istilah gaul baru, atau mendukung suatu gagasan, ada tekanan bawah sadar yang membuat kita cenderung untuk ikut serta. Bahkan, jika kita sendiri tidak sepenuhnya setuju atau memahaminya, kita mencari isyarat dari orang lain tentang bagaimana kita harus berpikir, merasa, dan bertindak. Ambil contoh sederhana. Tren fashion. Anda mungkin awalnya tidak tertarik dengan gaya rambut atau jenis sepatu tertentu. Namun, setelah melihat teman-teman Anda memakainya, atau melihat para influencer di media sosial terus-menerus mempromosikannya, perlahan-lahan Anda mulai berpikir bahwa mungkin itu memang bagus. Akhirnya, Anda mungkin menemukan diri Anda juga ikut membeli atau mencoba tren tersebut. Ini bukan hanya tentang iklan, ini tentang kekuatan, norma sosial, dan keinginan kita untuk merasa terhubung dan tidak tertinggal. Sebuah eksperimen klasik menunjukkan bahwa jika beberapa orang melihat ke atas di tengah jalan tanpa alasan, orang-orang lain yang lewat cenderung ikut melihat ke atas, meskipun tidak ada apa-apa di sana. Pengaruh sosial bisa sangat halus, tetapi berdampak besar pada perilaku kita sehari-hari. Namun, pengaruh sosial tidak hanya positif atau sekadar mengikuti tren. Ia juga dapat menjelaskan fenomena seperti apatisme politik di kalangan anak muda. Mengapa banyak anak muda yang tampaknya tidak peduli dengan isu-isu politik, meskipun itu jelas akan memengaruhi masa depan mereka? Salah satu alasannya adalah konsep difusi, tanggung jawab, dan pengaruh persepsi kelompok. Jika semua orang di sekitar mereka teman, keluarga, atau bahkan narasi media sosial terlihat tidak peduli atau sinis terhadap politik, individu cenderung akan mengadopsi sikap yang sama. Mereka mungkin merasa bahwa partisipasi mereka tidak akan membuat perbedaan, atau bahwa masalahnya terlalu besar dan rumit untuk dipecahkan oleh individu. Contoh nyata lainnya adalah efek penonton bystander effect. Fenomena ini terjadi ketika seseorang membutuhkan bantuan di depan umum, tetapi semakin banyak orang yang menyaksikan, semakin kecil kemungkinan setiap individu untuk menawarkan bantuan. Mengapa? Karena setiap orang berasumsi bahwa orang lain akan bertindak, atau bahwa mereka tidak perlu bertanggung jawab secara pribadi. Ini adalah sisi gelap dari pengaruh sosial, di mana kehadiran orang lain dapat menghambat tindakan positif. Jadi, dari mengikuti tren fashion hingga sikap kita terhadap politik, psikologi sosial menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan interaksi kita dengan orang lain. Kita adalah bagian dari jaringan sosial yang kompleks, dan jaringan ini terus-menerus membentuk identitas dan perilaku kita. Seringkali, tanpa kita sadari, memahami kekuatan-kekuatan ini dapat membantu kita membuat pilihan yang lebih sadar dan lebih memahami dinamika kelompok di sekitar kita. Di episode selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi
tentang perbedaan unik yang membuat setiap individu istimewa. Dalam psikologi kepribadian. Setelah kita menyelami bagaimana pikiran bekerja dalam psikologi kognitif dan bagaimana lingkungan memengaruhi kita dalam psikologi sosial, kini saatnya kita fokus pada satu hal yang membuat setiap manusia itu unik. Kepribadian. Di episode keempat ini, kita akan membahas psikologi kepribadian, yaitu bidang yang mempelajari perbedaan karakter tiap individu. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada yang sangat ambisius, ada yang cenderung santai, atau ada yang terlihat dingin? Ini adalah dasar untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Psikologi kepribadian berupaya menjelaskan mengapa kita bertindak, berpikir, dan merasa dengan cara yang konsisten sepanjang waktu. Namun juga mengapa kita berbeda satu sama lain. Kita tidak hanya membahas bagaimana Anda itu unik, tetapi juga apa yang membentuk keunikan tersebut. Salah satu kerangka kerja paling populer dalam memahami kepribadian adalah teori sifat, trait teori, khususnya model Big Five Personality Traits. Model ini mengemukakan bahwa kepribadian kita dapat dijelaskan melalui 5 dimensi utama. Pertama, openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman, seberapa imajinatif, ingin tahu, dan tertarik pada hal-hal baru seseorang. Orang dengan skor tinggi menyukai petualangan dan ide-ide baru. Sementara yang rendah lebih konvensional. Kedua, conscientiousness, kehati-hatian, seberapa terorganisir, disiplin, dan bertanggung jawab seseorang. Individu yang tinggi pada sifat ini adalah perencana yang cermat, sedangkan yang rendah lebih spontan dan kurang terstruktur. Ketiga, extraversion, ekstroversi, seberapa energik, sosial, dan ramah seseorang. Extrovert cenderung mencari stimulasi sosial, sementara introvert lebih suka lingkungan yang tenang. Keempat, agreeableness, keramahan, seberapa kooperatif, berempati, dan peduli terhadap orang lain. Orang yang ramah cenderung pemaaf dan mudah bergaul, sementara yang rendah mungkin lebih kompetitif atau skeptis. Kelima, neuroticism, neurotisme, seberapa stabil emosional seseorang. Individu dengan skor tinggi cenderung cemas, moody, dan mudah stres, sedangkan yang rendah lebih tenang dan stabil secara emosional. Kita semua berada pada titik yang berbeda di setiap spektrum ini, dan kombinasi unik dari kelima sifat inilah yang menciptakan kepribadian kita yang khas. Misalnya, seseorang mungkin sangat ekstrovert, suka keramaian, tetapi juga sangat teliti, disiplin, dan terorganisir. Ini akan menghasilkan individu yang suka bersosialisasi, tapi juga sangat terencana. Lalu, apa yang membentuk kepribadian kita ini? Ini adalah interaksi kompleks antara genetika dan lingkungan. Gen kita memberikan dasar biologis dan kecenderungan, seperti kecenderungan untuk menjadi lebih cemas atau lebih ramah. Namun, pengalaman hidup kita mulai dari cara kita dibesarkan, lingkungan keluarga, pendidikan, interaksi dengan teman, hingga budaya tempat kita tumbuh, membentuk dan memahat kecenderungan genetik tersebut menjadi kepribadian yang utuh. Misalnya, dua orang dengan kecenderungan genetik yang sama untuk menjadi introvert bisa memiliki ekspresi kepribadian yang berbeda jauh, tergantung pada pengalaman sosial yang mereka alami sepanjang hidup. Memahami psikologi kepribadian bukan hanya tentang memberi label pada diri sendiri atau orang lain. Ini adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kesadaran diri, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita, dan belajar bagaimana berinteraksi lebih efektif dengan orang-orang di sekitar kita yang memiliki kepribadian berbeda. Ketika kita memahami mengapa seseorang bertindak dengan cara tertentu, kita bisa lebih berempati dan membangun hubungan yang lebih baik. Jadi, dari apakah Anda seorang petualang yang terbuka terhadap hal baru, seorang perencana yang teliti, seorang kupu-kupu sosial, seorang pendengar yang empatik, atau seseorang yang bergulat dengan emosinya? Semua itu adalah bagian dari mozaik indah yang membentuk diri Anda. Di episode selanjutnya, kita akan membahas sisi lain dari pikiran dan perilaku manusia. Psikologi klinis yang berfokus pada gangguan mental dan cara penanganannya. Karena di balik semua perbedaan unik ini, terkadang ada tantangan yang membutuhkan pemahaman dan dukungan. Jangan sampai terlewat. Setelah kita menjelajahi kompleksitas pikiran dalam psikologi kognitif, pengaruh lingkungan dalam psikologi sosial, dan keunikan individu dalam psikologi kepribadian, kini saatnya kita membahas sisi yang sangat penting, psikologi klinis. Ini adalah bidang yang berfokus pada pemahaman, diagnosis, dan penanganan gangguan mental, serta promosi kesehatan mental secara keseluruhan. Ini adalah episode yang sangat penting, karena setiap dari kita, atau setidaknya seseorang yang kita kenal, mungkin pernah menghadapi tantangan di area ini. Psikologi klinis adalah jembatan antara penelitian ilmiah
dan praktik nyata, membantu individu mengatasi kesulitan psikologis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Psikolog klinis menggunakan berbagai metode, mulai dari asesmen dan diagnosis, hingga intervensi terapi, untuk membantu orang menemukan kembali keseimbangan dan kesejahteraan mental mereka. Gangguan mental adalah kondisi kesehatan yang serius. Sama halnya dengan penyakit fisik lainnya, mereka bukan tanda kelemahan karakter, dan bukan sesuatu yang bisa disembuhkan hanya dengan berpikir positif. Dua contoh paling umum yang sering kita dengar adalah depresi dan kecemasan. Depresi, misalnya, bukan hanya sekadar perasaan sedih. Ini adalah gangguan mood yang persisten, ditandai dengan perasaan hampa, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu dinikmati, perubahan pola tidur dan makan, serta kesulitan konsentrasi. Sedangkan kecemasan berlebihan, atau gangguan kecemasan, melibatkan kekhawatiran yang intens dan tidak proporsional terhadap situasi sehari-hari. Seringkali disertai gejala fisik seperti jantung berdebar, napas pendek, dan rasa gelisah yang tak terkendali. Sayangnya, masih ada stigma besar di masyarakat kita terhadap isu kesehatan mental. Banyak yang enggan mencari bantuan karena takut dihakimi, dianggap lemah, atau merasa malu. Padahal, mencari bantuan adalah langkah keberanian, dan pengobatan gangguan mental sama pentingnya dengan pengobatan penyakit fisik. Lalu, bagaimana psikologi klinis membantu? Ada berbagai pendekatan terapi yang telah terbukti efektif. Psikoterapi atau terapi bicara adalah salah satu yang paling umum, di mana seorang individu bekerja dengan terapis untuk memahami pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Contohnya adalah terapi kognitif perilaku atau CBT, yang membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif. Selain itu, terkadang intervensi farmakologis atau penggunaan obat-obatan juga diperlukan, terutama untuk kasus-kasus yang lebih parah atau spesifik, dan ini dilakukan di bawah pengawasan psikiater. Namun, pemulihan tidak hanya bergantung pada terapi formal atau obat-obatan. Faktor seperti dukungan sosial dari keluarga dan teman, gaya hidup sehat, termasuk olahraga dan nutrisi, serta teknik pengelolaan stres seperti meditasi atau mindfulness, semuanya berperan penting dalam proses pemulihan. Penting untuk diingat bahwa setiap perjalanan pemulihan itu unik dan membutuhkan kesabaran serta dukungan. Memahami psikologi klinis membantu kita tidak hanya untuk mengenali tanda-tanda pada diri sendiri dan orang lain, tetapi juga untuk menghilangkan stigma yang melekat. Ini mendorong kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih empatis, di mana setiap orang merasa aman untuk mencari bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan. Kesehatan mental adalah kesehatan, dan tidak ada rasa malu dalam merawatnya. Dengan demikian, kita telah menyelesaikan perjalanan singkat kita dalam memahami berbagai cabang utama psikologi, dari perkembangan manusia, cara kerja pikiran, pengaruh sosial, keunikan kepribadian, hingga penanganan gangguan mental. Semoga seri ini telah memberikan Anda pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan manusia di sekitar Anda. Setelah menjelajahi bagaimana kita berpikir, bagaimana lingkungan memengaruhi kita, keunikan kepribadian, hingga tantangan kesehatan mental, kini saatnya kita kembali ke akar biologis dari segalanya. Di episode ke-6 ini, kita akan menyelami psikologi biologis, sebuah bidang yang mempelajari dasar-dasar fisiologis, perilaku, pikiran, dan emosi kita. Intinya, setiap pikiran, setiap perasaan, setiap tindakan, berawal dari aktivitas di dalam otak dan sistem saraf kita. Psikologi biologis adalah jembatan antara ilmu biologi dan psikologi, menjelaskan bagaimana struktur dan fungsi otak, genetika, sistem saraf, dan hormon secara langsung memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia. Ini membantu kita memahami bahwa kondisi mental kita tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman, tetapi juga oleh kimiawi tubuh kita. Ambil contoh otak manusia. Organ seberat sekitar 1,5 kilogram ini adalah pusat kendali segalanya. Setiap bagian otak memiliki peran spesifik, mulai dari lobus frontal yang bertanggung jawab untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, hingga amigdala yang mengelola emosi, seperti rasa takut. Di dalam otak, miliaran neuron berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik dan bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini seperti pesan kimiawi. Misalnya, dopamin sering dikaitkan dengan kesenangan dan motivasi. Tingkat dopamin yang tidak seimbang
dapat berkontribusi pada kondisi seperti Parkinson atau skizofrenia. Serotonin berperan penting dalam mood, tidur, dan nafsu makan. Ketidakseimbangannya terkait dengan depresi dan kecemasan. Lalu ada endorfin, senyawa alami tubuh yang meredakan nyeri dan menciptakan perasaan euforia, seperti saat berolahraga. Selain itu, hormon yang dilepaskan oleh kelenjar endokrin kita, seperti adrenalin yang memicu respons fight or flight saat kita merasa terancam, atau kortisol yang dilepaskan saat stres, juga memiliki dampak besar pada perilaku dan kesejahteraan mental kita. Memahami peran masing-masing zat ini memberikan kita gambaran yang lebih jelas mengapa kita merasa atau bertindak seperti yang kita lakukan. Tidak hanya otak dan neurotransmitter, genetika juga memainkan peran fundamental. Kita mewarisi sebagian besar gen dari orang tua kita. Dan gen-gen ini membawa cetak biru yang memengaruhi banyak aspek, dari warna mata hingga kecenderungan perilaku tertentu. Misalnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada gen yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami depresi atau kecemasan, atau bahkan memengaruhi kecenderungan terhadap sifat kepribadian tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa genetika bukanlah takdir mutlak. Lingkungan dan pengalaman hidup kita berinteraksi kompleks dengan gen-gen ini. Sebuah gen yang mungkin memberikan predisposisi terhadap kondisi tertentu mungkin tidak akan teraktivasi jika individu tersebut tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan sehat. Ini adalah tarian antara nature genetika dan nurture lingkungan. Memahami psikologi biologis tidak hanya membantu kita menghargai betapa menakjubkannya mesin biologis kita, tetapi juga memberikan perspektif baru terhadap gangguan mental. Dengan mengakui dasar biologis dari banyak kondisi psikologis, kita dapat mengurangi stigma dan membuka jalan bagi pengobatan yang lebih efektif dan komprehensif. Ini mengajarkan kita bahwa pikiran dan tubuh tidak terpisah. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Dengan episode ini, kita telah menyelesaikan perjalanan komprehensif melalui 6 pilar utama psikologi. Kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa, menyusuri lanskap, pikiran, dan perilaku manusia. Dari cara kita tumbuh dan berkembang dalam psikologi perkembangan, hingga misteri bagaimana otak memproses informasi dalam psikologi kognitif. Kita melihat bagaimana lingkungan membentuk kita dalam psikologi sosial, merayakan keunikan setiap individu melalui psikologi kepribadian, menghadapi tantangan kesehatan mental di psikologi klinis, dan kini memahami dasar-dasar biologis dari semua itu di psikologi biologis. Setiap episode adalah sepotong teka-teki yang ketika disatukan membentuk gambaran yang lebih kaya dan lebih kompleks tentang siapa kita. Psikologi, pada intinya, adalah kisah tentang kita semua. Ini adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan pemahaman diri, membangun empati terhadap orang lain, dan menavigasi dunia yang kompleks ini dengan lebih bijaksana. Kami berharap seri ini telah membuka mata dan pikiran Anda, memicu rasa ingin tahu Anda untuk terus belajar, dan menginspirasi Anda untuk melihat diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda dengan perspektif baru. Jika Anda menikmati perjalanan ini dan ingin terus menyelami lebih dalam tentang berbagai topik menarik lainnya, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar tentang bagian favorit Anda, dan jangan lupa berlangganan secara gratis dengan klik subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya.